kita akan melanjutkan serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita sudah sampai di episode kelima. Saat itu Mire mendapatkan telepon dari ibu Dokyung yang meminta tolong untuk membujuk Dokyung agar mau menemuinya. Tetapi Mire malah menjadi galau. Dia tidak tahu cara apa yang harus dia pakai untuk membujuk Dokyung, karena hubungannya dengan Dokyung saat ini sedang tidak baik. Mire pun menceritakan semua masalahnya itu kepada Hyunjun. Mire juga menceritakan jika ibu Dokyung itu adalah wanita yang dulu pernah menolongnya saat Mire akan bunuh diri. Karena hal itu, Mire merasa tidak enak jika menolaknya. Tiba-tiba saja, Mire kembali merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Saat itu, Mire melihat ada seseorang di belakangnya, dan karena ketahuan, si penguntit itu langsung melarikan diri. Mire pun langsung mengejarnya. Di saat yang bersamaan, Hyunjun langsung menghubungi ayah Mire. Dan untungnya, saat Mire berusaha untuk mengejar penguntit tersebut, beberapa polisi yang berada di sana juga langsung datang dan membantu menangkapnya. Lalu mereka dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Mire langsung dimintai keterangan. Mire menjelaskan bahwa selama beberapa hari ini, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Mendengar keterangan itu, si penguntit langsung mengatakan bahwa dia baru mengikutinya hari ini. Dan alasan si penguntit itu mengikutinya karena dia mengira bahwa Mire adalah seorang artis. Si penguntit itu juga terlihat sangat ketakutan. Mire yang melihatnya juga merasa kasihan dan akhirnya dia mencabut semua laporannya. Tiba-tiba saja ayah Mire datang ke kantor polisi itu, dan sang ayah langsung memarahi si penguntit tersebut. Mire yang melihat ayahnya berada di sana malah menjadi kaget. Kemudian sang ayah juga langsung dimintai keterangan oleh polisi itu. Saat itu sang ayah menjelaskan bahwa selama ini yang mengikuti Mire adalah dirinya sendiri. Sebenarnya sang ayah begitu mengkhawatirkannya, dan dia juga ingin memastikan Mire pulang dengan selamat. Polisi yang berada di sana sempat tidak mempercayainya. Kemudian polisi itu meminta identitas sang ayah, dan ternyata sang ayah berada dalam daftar pencarian orang hilang. Mire dan ayahnya menjadi kaget saat itu, dan diketahui bahwa yang melaporkannya itu adalah ibu Mire, karena sudah beberapa hari ini sang ayah tidak pulang ke rumah. Lalu pihak kepolisian langsung menghubungi ibu Mire bahwa saat ini sang ayah sudah bersama dengan putrinya. Sang ibu pun langsung bergegas menyusulnya. Setelah semua kejadian itu, sang ayah kembali mengantar Mire sampai ke kosnya. Sang ayah terlihat sangat canggung sekali sampai-sampai dia tidak mau melihat wajah anaknya. Saat berada di depan kosnya, tiba-tiba saja Hyunjun keluar dan langsung memaksa ayah Mire untuk masuk ke dalam. Tak berselang lama, saat sang ayah berada di dalam, tiba-tiba saja ibu datang dan langsung memarahinya karena sang ayah tidak pernah memberinya kabar. Saat itu sang ayah malah langsung mengajaknya keluar karena sang ayah tidak mau jika Mire melihat perdebatan mereka. Lalu Mire juga mengikutinya untuk memastikan ayah dan ibunya itu tidak bertengkar. Keesokan paginya, Mire memberanikan diri untuk bertemu dengan Dokyung di kampus. Saat itu, sikap Dokyung sudah tidak dingin lagi kepada Mire. Karena hal itu, Mire langsung mengajak Dokyung untuk pergi minum bersama. Dokyung pun juga menerima ajakannya itu. Tetapi di samping itu terlihat Sua yang sedang memperhatikan mereka dari dalam jendela. Dan dia pun menjadi semakin penasaran dengan kedekatan hubungan mereka. Kemudian Mire dan Dokyung langsung pergi ke sebuah kafe. Saat itu Dokyung juga langsung meminta maaf atas kejadiannya tempo lalu. Tetapi Mire sudah memaafkannya dan dia juga tidak marah kepada Dokyung. Lalu Mire mulai menanyakan soal ibunya. Kenapa selama ini Dokyung tidak pernah mau bertemu dengan ibunya? Karena pertanyaan itu, Dokyung menjadi kesal. Dia tidak ingin jika orang lain mencampuri urusannya. Sikap Dokyung kembali menjadi dingin. Tetapi saat itu Mire malah curiga kepadanya. Mire mengatakan bahwa sebelumnya dia pernah membohongi ayahnya agar bisa mengoperasi wajahnya. Tetapi setelah sang ayah mengetahui semuanya, sang ayah malah menjadi sangat membencinya. Sampai-sampai sang ayah tidak mau bertemu dengannya karena sebenarnya sang ayah tidak mau jika Mire melakukan operasi wajahnya. Mire sangat merasa bersalah sekali dan tanpa dia sadari, dia malah menyakiti hati ayahnya. Mire pun juga menjadi menangis saat itu. Dokyung yang mendengar curhatan Mire itu kembali teringat dengan ibunya.
Hingga larut malam, mereka berdua berada di kafe itu. Lalu Mirei kembali mengungkit masa lalunya. Mirei mengatakan jika dulu Dokyung pernah mengejeknya saat dia berada di halte bis. Tetapi Dokyung langsung membantahnya. Lalu Dokyung mulai menjelaskan yang sebenarnya. Jadi, saat berada di halte itu, sebenarnya Dokyung tersenyum karena melihat kaki Mirei yang sedang menari. Dan dia tidak melihat wajah Mirei. Dokyung juga mengatakan jika dia hanya tersenyum sekali selama di sekolah itu. Dan itu pun hanya kepada Mirei. Mendengar penjelasan itu, Mirei hanya bisa terdiam. Kemudian mereka pulang dari kafe itu. Dan karena terlalu mabuk, Mirei menjadi berjalan sempoyongan. Hingga akhirnya hampir saja tertabrak oleh mobil yang melintas. Tetapi untungnya Dokyung langsung menariknya. Sampai-sampai mereka hampir uhui. Karena hal itu, Mirei pun menjadi malu. Sesampainya di halte bis, Dokyung kembali ingin melihat Mirei menari dengan kakinya. Tetapi karena malu, jadi Mirei tidak melakukannya. Dan Mirei malah mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan mengapa dulu dia berkomentar tentang parfumnya. Kemudian Dokyung kembali menjelaskan bahwa itu aroma yang paling dia benci. Karena dulu Dokyung sering melihat ibunya memakai parfum itu di sekujur tubuhnya seperti orang gila. Dan Dokyung juga mengatakan jika dulu ibunya pergi meninggalkannya. Tetapi sebenarnya pernyataan Dokyung itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan ibu Dokyung kepada Mirei. Saat itu Mirei berniat akan mengungkapkan semuanya tentang ibunya. Tetapi bis yang dia tunggu sudah datang dan Mirei pun langsung pergi meninggalkannya. Lalu, Mirei kembali menghubungi ibu Dokyung dan mengatakan bahwa dia tidak berhasil untuk membujuk Dokyung. Ibu Dokyung itu pun juga memakluminya. Sesampainya di kos, Mirei kembali teringat dengan semua perlakuan Dokyung kepadanya. Dan di sini Mirei mulai menyadari jika selama ini dia telah salah menilai Dokyung. Mirei merasa jika selama ini Dokyung selalu melindunginya. Dan sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Mirei. Pagi harinya, terlihat para senior sedang rapat untuk membahas festival di kampus. Mereka menunjuk Su'a, Mirei, Jihyo, dan Dokyung untuk menjadi penjaga booth di kelas kimia. Dan saat itu, Yoo-eun ditugaskan membujuk mereka. Di samping itu, Dokyung terlihat sedang berada di depan mesin minuman, dan di sana Mirei juga melihatnya. Dokyung yang mengetahui Mirei berada di sana juga langsung menghampirinya. Mereka pun sempat mengobrol, tetapi entah kenapa Mirei malah menjadi salting. Dan karena malu, dia juga langsung pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Yoo-eun datang menghampiri Dokyung dan menawarinya untuk menjaga booth di festival kampus. Tetapi Dokyung langsung menolaknya. Lalu Yoo-eun kembali melanjutkan untuk bertemu dengan Su'a dan Jihyo. Saat itu mereka dengan senang hati bersedia untuk membantu menjaga booth-nya. Kemudian Yoo-eun juga membujuk Mirei. Tetapi jawaban Mirei dia akan mempertimbangkannya. Karena di acara festivalnya nanti Mirei juga berniat akan berjualan lilin aromaterapi. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang didekati Su'a melalui sosial media. Dan pria itu pun juga terlihat sangat senang sekali karena didekati oleh wanita cantik. Singkat cerita, saat ini mereka telah bersedia untuk membantu dan Yoo-eun langsung membawa mereka ke ruangan senior. Kemudian mereka semua langsung menyusun rencana untuk festivalnya nanti. Di tempat berbeda, terlihat Yoo-eun yang sedang mencari kontrakan baru dan dia juga ditemani oleh pemilik kontrakan tersebut. Tetapi saat itu dia malah bertemu dengan Hyunjun. Hyunjun yang mengetahui Yunwo akan mencari kontrakan baru itu pun langsung menawarkan diri untuk membantu mencarinya. Setelah mereka selesai mendapatkan kontrakan baru, sebagai tanda terima kasihnya, Yunwo mengajak Hyunjun untuk pergi minum bir di kafe. Dan dia juga mengatakan jika Hyunjun boleh mengajak Mirei. Kita kembali ke kampus. Saat ini mereka telah selesai menyusun acara festival dan mereka juga berencana akan memakaikan seragam khusus yang nantinya digunakan oleh para wanita cantik itu. Tetapi beberapa orang yang ada di sana mulai tidak setuju karena seragam yang mereka pilih adalah rok mini.
Pembicaraan mereka pun juga mulai ngelantur, dan mereka malah bercanda dengan menyangkut pautkan fisik semua wanita yang ada di sana itu sama. Sebenarnya mereka merasa kesal dengan candaan itu, tetapi mereka hanya bisa diam. Terlebih lagi, ada salah satu senior laki-laki yang membandingkan kecantikan Su'a dengan Mire. Setelah rapat selesai, Mire bercerita kepada Yuhyun bahwa sebenarnya Mire tidak nyaman dengan rok mini itu, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Di samping itu, tiba-tiba saja Yuhyun mendapatkan telepon dari Jungbon yang memintanya untuk datang ke cafe Eugene. Saat itu, Yuhyun juga mengajak Mire. Mire pun sempat menolaknya karena dia sudah ada janji dengan Hyunjun. Tetapi saat itu, Mire juga mendapatkan telepon dari Hyunjun bahwa dia sudah bersama dengan Yunwo berada di kafe milik Eugene. Karena hal itu, Yuhyun dan Mire pun bersama-sama pergi ke kafe tersebut. Kemudian terlihat Jungbon yang sudah menunggu Yuhyun di kafe milik Eugene. Dan sebenarnya, tujuan Jungbon ke kafe itu untuk mendekati Eugene karena dia diam-diam menyukainya. Tetapi saat itu, Jungbon tidak sengaja melihat karyawan wanita Eugene itu memasukkan uang ke dalam kantongnya. Jungbon berniat memberitahu Eugene. Namun, semua perkataannya itu malah dibantah dan Eugene juga langsung membawa Jungbon keluar. Jungbon menjadi kesal karena niat baiknya itu tidak ditanggapi. Dan dia pun juga langsung pergi dari tempat itu. Ternyata, Yuhyun dan Mire sudah berada di sana. Yuhyun yang melihat Jungbon pergi langsung mengejarnya. Tak lama setelah itu, Hyunjun dan Jungwo juga datang ke kafe itu. Lalu saat Dokyung pulang ke rumah, dia langsung pergi ke kamar adiknya. Tetapi saat itu adiknya tidak mau diganggu karena dia sedang melakukan live di media sosialnya. Kemudian Dokyung langsung pergi menemui ayahnya. Saat itu Dokyung menjelaskan jika sebenarnya adiknya tidak ingin bersekolah di Amerika. Dokyung merasa ayahnya sangat egois karena tujuan ayahnya mengirim adiknya ke Amerika itu bukan untuk kebaikannya, tetapi karena reputasi dan gengsi ayahnya. Sayangnya, sang ayah sangat bersikeras untuk tetap mengirimnya ke Amerika. Mendengar itu, Dokyung pun langsung pergi. Tetapi saat Dokyung akan meninggalkan ruangan tersebut, sang ayah kembali menceritakan sedikit masa lalu ibunya saat dulu pergi meninggalkan mereka. Tanpa berkata-kata, Dokyung langsung pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Mire, Hyunjun, dan Yunwo sedang berada di cafe Eugene. Dan saat itu mereka bercerita tentang kontrakan baru Yunwo. Tak berselang lama, Dokyung juga datang di cafe Eugene. Dan dia melihat Mire berada di sana. Tanpa berpikir panjang, Dokyung pun langsung menghampirinya. Mire yang mengetahui Dokyung berada di sana pun menjadi terdiam. Kemudian, Dokyung langsung bergabung bersama mereka. Dan lagi-lagi, Mire kembali salting di depan Dokyung. Di samping itu, terlihat seorang pria yang didekati Su'a datang ke tempat kerjanya. Seorang pria itu juga mengajak beberapa temannya, dan mereka semua langsung terpesona melihat kecantikan wajahnya. Pria tersebut juga berusaha untuk mendekatinya, dan saat itu Su'a juga meresponnya, hingga membuat seorang pria itu menjadi baper. Keesokan harinya, kini festival di kampus Hancock akan segera dimulai dan mereka semua mulai sibuk untuk mempersiapkannya. Tetapi mereka kembali lagi memperdebatkan masalah fisik teman-temannya. Saat itu semua persiapannya sudah tertata rapi. Dan mereka pun juga mulai mencoba seragam yang kemarin sudah ditentukan untuk dipakai Mire, Su'a, dan Jihyo. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kamsahamnida.